Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Herman Wicaksono, dosen PSDKU Manajemen Informasi Kesehatan Kampus Limangawi, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan UDD UKTPT pada bidang pengajaran. Di PSDKU Manajemen Informasi Kesehatan Kampus Limangawi, Politeknik Negeri Jember, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah terkait sistem pencernaan, saluran kemih dan endokrin, klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah terkait sistem reproduksi dan genetika, konsep dasar klasifikasi dan kodifikasi penyakit, klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah terkait sistem panca indera, saraf dan mental, serta farmakologi dan klasifikasi serta kodifikasi obat pada semester ganjil. Pada semester genap ini, saya mengampu beberapa mata kuliah antara lain klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah terkait sistem digestif, urinary dan endokrin, klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah terkait trauma, keracunan, penyebab luar cedera dan tanda gejala, klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait neoplasma dan infeksi, serta mortalitas kodik. Pada semester genap ini, saya mengampu mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sebelum saya menjelaskan lebih detail terkait pembelajaran pada mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin, saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin. Saya mengampu mata kuliah tersebut bersama dengan tim, yakni 3 orang dosen. Mata kuliah ini membahas beberapa topik, antara lain anatomi dan fisiologi sistem digestif, patofisiologi sistem digestif, terminologi sistem digestif, klasifikasi dan kodifikasi sistem digestif, anatomi dan fisiologi sistem endokrin, patofisiologi sistem endokrin, terminologi sistem endokrin, klasifikasi dan kodifikasi sistem endokrin, anatomi dan fisiologi sistem urinaria, patofisiologi sistem urinaria, terminologi sistem urinaria, klasifikasi dan kodifikasi sistem urinaria, komunikasi efektif tertulis dan tidak tertulis dalam analisa kasus klinis pada sistem digestif, endokrin, dan urinaria, serta pengenalan aplikasi reimbursement pada kasus sistem digestif, endokrin, dan urinaria. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin. Yang pertama, lulusan memiliki kemampuan mengaudit dan mengkoreksi kode diagnosis penyakit, tindakan, dan masalah kesehatan sebagai dasar pembiayaan dan proses klaim, serta pelaporan untuk menjamin mutu pelayanan. Dan yang kedua, lulusan memiliki kemampuan melakukan asistensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen unit kerja reka medis, serta mampu mengelola sarana laboratorium yang menunjang. Adapun tujuan belajar pada mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin meliputi yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan mendemonstrasikan anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem digestif, urinary, dan endokrin, termasuk terminologi medis, klasifikasi, kodifikasi, serta penerapan reimbursement pada kasus terkait, serta mengembangkan komunikasi efektif dalam analisis kodifikasi klinis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi kodifikasi, komunikasi efektif, serta aplikasi reimbursement pada kasus sistem digestif, urinary, dan endokrin, termasuk aspek anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan terminologi medis. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin, yaitu kuliah yang di dalamnya menerapkan responsi dan tutorial, serta kegiatan praktikum. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin meliputi
Small Group Discussion atau SGD, Case Study, dan pembelajaran kooperatif. Dalam sistem penilaian atau evaluasi, saya mengambil dari dua basis penilaian atau evaluasi. Yang pertama, basis aktivitas partisipatif atau case method, dan yang kedua, basis kognitif atau pengetahuan yang diambil dari komponen penilaian tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah, klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan. Dalam pembelajaran mata kuliah, klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin, saya menggunakan teknik pembelajaran DIA. Yang pertama, D yaitu delivery. Teknik pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana saya sebagai dosen menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Yang kedua, I, yaitu interaction, yaitu merupakan teknik pembelajaran yang berkaitan dengan bagaimana atau kapan saya sebagai seorang dosen melakukan interaksi dengan mahasiswa pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu A, assessment, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara saya sebagai seorang dosen melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan penilaian berdasarkan dua basis, yaitu basis aktivitas partisipatif atau case method, dan basis kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas saat pemberian perkuliahan. Mata kuliah yang saya ajar adalah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinary, dan endokrin. Dengan topik pembelajaran saat ini adalah terminologi medis sistem digestif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Kelihatan dari make up-nya ya. Masih fresh pagi-pagi. Oke. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan belajar kembali ya terkait dengan materi pada mata kuliah klasifikasi, kodifikasi atau KKPMT pada sistem digestif, urinary, dan endokrin. Tapi untuk materinya pada pagi hari ini itu adalah terminologi medis pada sistem digestif. Oke. Nah, kemarin atau minggu lalu kan sudah mendapat materi sebelum ini ya terkait dengan anatomi fisiologi atau fisiologi sistem digestif. Nah, untuk sebelum kita masuk ke klasifikasi dan coding sistem digestif, lah adik-adik itu harus memahami terkait dengan terminologi medisnya terlebih dahulu. Supaya nanti bertemu dengan istilah-istilah medis atau penyakit pada sistem digestif itu tidak kesulitan. Gitu ya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas Mas Joni dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Joni selaku ketua kelas. Sebelumnya saya ingin absen terlebih dahulu ya. Joni, Berta Novita, Ananda Salsabila, Andin Nandita, dua-dua mahasiswa hadir semua, tidak ada yang izin, luar biasa sekali. Lanjut ya, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan terminologi medis sistem digestif ya, terkait dengan terminologi sistem digestif ini ada beberapa topik yang nantinya akan disampaikan, yaitu yang jelas yang pertama terkait dengan pengertian terminologi medis atau lingkup terminologi medis,
kemudian nanti ada beberapa istilah ya yang akan kita bedah pada terminologi medis, khususnya pada sistem digestif. Kemudian nanti juga ada analisis kasus ya dari studi kasus yang sudah saya siapkan, dan studi kasus yang telah saya siapkan itu berdasarkan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada sesi diskusi jika ada yang mau didiskusikan dari adik-adik semuanya. Kemudian nanti penutup pilihannya. Untuk kuliah ini nanti dilaksanakan selama 2 SKS ya, 2 SKS 100 menit. Kemudian nanti dilanjutkan praktikum 2 jam karena jadwalnya biasanya jam berapa ya? Jam 10 ya untuk praktikum. Oke. Yes. Tapi setelah ini ada kuliah lagi. Nggak ada ya, jeda ya, bisa dipakai untuk istirahat ya, nanti lanjut jam 10. Oke, siap. Oke. Untuk pembelajaran kali ini saya akan menerangkan pada adik-adik, jadi modelnya ya klasikal, tutorial gitu ya, sama nanti ada sedikit tanya jawab ya, mengalir saja. Saya ingin tahu keaktifan dari adik-adik semuanya gitu kan ya, karena harusnya kan sebelum berangkat kuliah itu harusnya sudah membaca ya terkait jadwalnya hari ini apa, setidaknya sudah tahu bahwa hari ini itu terminologi medis sistem digestif seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah dari hasil pembelajaran ini nanti yang akan diharapkan untuk dihasilkan pada pertemuan kali ini itu adalah ada, kemudian yang terakhir mampu menganalisis terminologi medis sistem digestif. Nah ini nanti berhubungan dengan case study yang akan kita bahas nanti gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia, apa itu terminologi medis? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Wes, ya. Menjawab, Pak, untuk terminologi medis sendiri itu artinya mempelajari kata-kata medis. Mempelajari kata-kata medis. Oke, ada beberapa kata kunci yang saya pegang. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya? Mbak Berta, silakan. Ilmu bahasa baku. Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Joni dan Mbak Berta bahwasannya ada mempelajari kata-kata medis sama bahasa baku. Jadi ini ada 2 kata. Sebenarnya ini bukan bahasa Indonesia, tapi sudah ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya kan berasal dari kata bukan Indonesia ya, termino dan logos. Kalau udah tahu dulu di SMA sering ketemu biologi ya, bio dan logos. Logos itu artinya ilmu ya, ilmu yang mempelajari terkait dengan istilah. Istilahnya seperti apa? Istilah baku. Berarti istilah kata-kata yang baku itu adalah terminologi. Tapi di sini tuh ada terminologi medis, ada 2 kata yang digabungkan. Medis berarti pada bidang medis atau bidang kesehatan. Berarti definisi secara utuhnya terminologi medis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah baku di dunia medis atau dunia kesehatan. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Sudah mengerti ya terkait dengan definisi dari terminologi medis. Nah, sekarang adik-adik kan PMIK, calon PMIK, calon perekam medis. Nah, sebenarnya kalau di Fasiankes itu tidak secara langsung ketemu dengan pasien, ya kan? Berbeda dengan rekan-rekan kesehatan yang lain, seperti dokter atau perawat. Nah, sebenarnya manfaatnya mempelajari terminologi medis dalam MIK itu apa? Ya, Salsa. Menjawab, Pak. Masalah saya itu agar tidak terjadi misinformasi. Agar tidak terjadi. Sudah ya, tidak terjadi misinformasi. Nah ini. Jadi sebenarnya terminologi medis ini sangat bermanfaat untuk MIK.
Ya, tadi sudah dibahas termin itu apa. Jadi merupakan bahasa keprofesionalan. Intinya, dengan PMIK itu memahami terminologi medis, maka PMIK itu akan dengan mudah melakukan komunikasi terkait dengan informasi-informasi klinis. Definisi dari komunikasi ya dan interaksi dan menyampaikan itu berbeda. Kalau menyampaikan itu berarti kita menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa adanya feedback. Tapi kalau mengkomunikasikan, komunikasi berarti prinsipnya komunikasi itu kita menginformasikan tapi membutuhkan feedback. Kenapa seperti itu? Contoh, sekarang PMIK di Fasiankes itu kan menuliskan informasi klinis diagnosa ya di dalam berkas rekam medis. Kalau ingin mengklarifikasi, misalnya ada catatan yang tidak bisa dibaca kalau rekam medis manual. Kalau elektronik mungkin ada beberapa diagnosa yang semuanya dituliskan di diagnosa primer. Kemarin semester 1 kan sudah mendapatkan dasar ya. Nah, untuk bisa ini yang mana? Berarti kan harus mana ya diagnosa utama ya? Mana ya diagnosa sekunder ya? Nah, berarti kan harus dikomunikasikan yang membutuhkan balasan atau feedback. Nah, jadi terminologi medis itu manfaatnya di sana, mengkomunikasikan informasi klinis secara tepat, akurat, konsisten, dan yang terpenting terstandar. Gitu loh. Jadi bahasa-bahasa pada terminologi medis itu semuanya terstandar. Tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Fasiankes itu semuanya mengerti atau paham terkait dengan itu, gitu loh. Misalnya terkait dengan kalau pada digestifnya diare, semuanya tahu diare. Apakah orang-orang tahu mencret? Nah, mencret itu mungkin bahasa beberapa bukan bahasa terstandar sebenarnya. Mungkin beberapa daerah tidak tahu bahasa mencret itu apa. Tapi kalau diare semua orang tahu. Oh, fesesnya cair, begitu ya. Oke. Kenapa seperti itu? Dengan mengkomunikasi seperti ini, bisa memudahkan dokumentasi pada rekam medis, terutama pada proses klasifikasi penyakit, kodifikasi diagnosis dan tindakan, serta pertukaran informasi kesehatan. Sekarang sudah eranya RME. Gitu ya. Ya, bisa dipahami? Oke, sip, bagus. Nah, kita fokus pada sistem digestif, adik-adik. Kita fokus pada sistem digestif. Ya, kita fokus pada sistem digestif. Ini ada beberapa istilah penyakit. Ya, jangan dilihat dulu yang terminologi medis sama maknanya dulu. Ini ada istilah penyakit. Nah, istilah penyakit ini berasal dari bahasa Indonesia. Nah, terminologi medis ini berasal dari bahasa luar yang memang terstandar. Kalau kalian lihat ICD, bahasanya bahasa apa? Inggris kan? Nah, iya betul. Jadi di sini saya ambil beberapa contoh istilah penyakit pada sistem digestif itu kan sistem pencernaan ya kan? Ini yang paling banyak terjadi pada kelompok atau agregat di pasien atau di masyarakat. Yang pertama ada diare, kemudian yang kedua ada infeksi saluran cerna, yang ketiga ada gangguan penyerapan nutrisi, kemudian kekurangan nutrisi, dan yang terakhir penurunan nafsu makan. Nah, untuk diare kemudian infeksi saluran cerna, nah itu sebutnya itu gastroenteritis. Beda dengan gastritis. Kalau gastritis, kata dasarnya apa? Rootnya gaster, so ditambahi sofikitis. Nah, tapi kalau gastroenteritis itu ada dua, makanya disebut dengan peradangan lambung dan usus gitu ya. Kemudian kalau gangguan penyerapan nutrisi, malabsorpsi, sudah jelas penyerapan berarti rootnya itu apa? Absorb, ya kan? Oke. Nah, ternyata diare, gastroenteritis, malabsorpsi, malnutrition, anoreksia itu, terminologi itu, dia itu tidak serta-merta tiba-tiba terbentuk seperti ini. Dia itu sama dengan bahasa Indonesia, memasak. Kata dasarnya apa? Masak ya. Kemudian berarti dia ada awalan atau disebut dengan prefix apa? Jadinya menjadi memasak yang menjadi kata kerja. Kan begitu ya. Sama dengan istilah-istilah baku atau terstandar pada dunia kesehatan, dunia medis gitu. Jadi ada prefix, ada root, dan juga ada suffix. Awalan, akar kata, sama akhiran. Nah, gitu.
Diare, dia tidak memiliki root ternyata, tapi ada prefiks sama sufiknya. Ya, ada prefiks sama sufiknya. Jadi, kalau misalnya prefiks sama sufik digabung, ternyata dia menghasilkan suatu definisi yang luar biasa mencerminkan kondisi kesehatan dari pasien. Gitu. Kalau gastroenteritis ternyata dia tidak ada prefiksnya, tapi malah ada rootnya. Rootnya ada dua. Tadi diingat nggak gastroenteritis itu peradangan atau infeksi pada lambung dan usus? Iya, kenapa seperti itu? Karena rootnya ada dua, gastro dan entero. Lah, entero itu mendeskripsikan saluran cerna bagian bawah, sistem digestif bagian bawah. Setelahnya enteritis, ya. Kemudian ada malabsorption. Mal berarti kegagalan. Mal kan absorb, penyerapan, berarti kegagalan menyerap. Nah, karena ini berkaitan dengan nutrisi pada sistem digestif. Siapa yang berperan? Usus, gitu ya. Kemudian malnutrition. Malnutrition digabung menjadi malnutrition. Begitu juga anoreksia, anorekso dan anoreksia. Gitu ya. Real contohnya. Jadi kalian itu supaya tidak tidak ngambang gitu loh. Pak, kenapa sih kita harus belajar termin? Kan sebagai jembatan untuk kalian minggu depan kan materinya coding. Ya, tapi ternyata dengan sistem digestif nanti kalau misalnya ada istilah-istilah seperti itu kalian tidak merepotkan rekan kerja kalian atau nakes yang lain. Kondisi kegagalan pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Ini dia kasusnya. Saat sebelum itu saat usia-usia kalian ini. Gitu ya. Mengabaikan kebersihan organ vital, mohon maaf bagi yang perempuan ya. Kemudian makan seblak yo itu mari ngono habis itu ya makan makanan yang ya sekarang ya instan. Nah itu sebenarnya termasuk faktor stunting. Kemudian intra saat hamil kan orang ibu hamil itu seharusnya gizinya terpenuhi kan ya, harusnya ya. Tapi kadang ada yang bau sedikit muntah, ini muntah saya nggak mau lah. Nah itu yang berbahaya. Nah, terus Pak kaitannya dengan sistem digestif itu apa stunting? Stunting itu memang merupakan suatu kondisi, bukan diagnosa bukan diagnosa medis, bukan penyakit. Pemeriksaan menunjukkan berat badan kurang, tinggi badan menurut umur. Kalau kita ingin menjawab dengan mudah, kita jangan menjawab poin A dulu, tapi hubungan antar terminologi dulu, gitu. Di sini kelihatan bahwa di situ ada hubungannya diare. Otomatis sudah ketemu terminologinya diare kan. Oke. Kemudian sama apa diagnosisnya kan? Malnutrisi. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana cara menghubungkannya? Kok bisa diare ke malnutrisi itu bagaimana ceritanya Bapak? Ceritanya seperti apa Pak? Jadi, diare itu kan kondisinya BAB-nya sudah cair. Kenapa cair? Berarti kan cairan yang masuk melalui mulut ya tidak diserap secara optimal di sistem saluran pencernaan atau sistem digestif di bagian bawah di usus. Jadi loss, akhirnya keluarnya cair, ya kan? Misalnya nutrisinya gagal diserap, yang terjadi apa jika itu dalam jangka waktu yang lama? Malnutrisi, berarti kekurangan gizi ya. Kalau sudah malnutrisi, nah itu tadi, ini jawabannya. Malnutrisi menyebabkan growth retardation atau retardasi pertumbuhan. Apa itu retardasi pertumbuhan? Mudah dalam memahami konsep dari terminologi medis. Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita memahami konsep terminologi medis? Kenapa sih harus ada anatomi fisiologi? Kenapa sih harus ada patofisiologi? Gitu. Jawabannya supaya mudah, berarti adik-adik itu harus banyak literasi, perbanyak literasi. Ya, ketika adik-adik membaca, misalnya di media sosial, ada kasus terkait dengan anoreksia, kemudian ada kasus terkait dengan KLB atau kejadian luar biasa, ya, di suatu daerah. Kemudian ada istilah khusus, misalnya terjadi KLB diare atau terjadi KLB
apa, misalnya seperti itu harus kalian harus kalian cerna dan harus kalian itu cari. Nah, sekarang kan aksesnya mudah ya. Nah, jadi semuanya itu berangkat dari diri sendiri, latihan kasus, gitu kan ya, latihan kasus atau memahami kejadian nyata lah di lapangan. Dari situ kan muncul rasa penasaran untuk mencari, oh ini maknanya apa, gitu. Sehingga dengan belajar seperti itu ya, insya Allah fundamental kalian akan terbangun. Karena terminologi ini sebelumnya sudah ada anvis, ada patofisiologi, itu merupakan fundamental atau dasar kalian untuk bisa melaksanakan coding dengan benar. Kesimpulan pembelajaran hari ini bahwasannya dengan memahami terminologi medis sistem digestif, mahasiswa dapat menggunakannya dengan bijak sebagai fundamental atau dasar untuk pembelajaran klasifikasi dan kodifikasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem digestif. Gitu ya. Oke. Bisa diterima? Bisa. Good job. Selanjutnya, ada tugas nggak ya? Nah, ada dong, ada tugas. Ya, ada tugas. Oke. Karena kan untuk penilaian, kalian pas waktu di awal kontrak perkuliahan itu kan sudah ada tuh ya kontrak perkuliahannya, CM, kemudian ada kognitif yang diambil dari tugas, kuis, UTS, UAS. Lah untuk teman sekarang kita tugas. Ya, tugasnya bagaimana? Seperti biasa kita menggunakan LMS. Ya, sekarang pertemuan ketiga. Jadi yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan terminologi medis sistem digestif khusus yang bagian bawah toh. Nah, sekarang identifikasi terminologi medis pada sistem digestif bagian atas. Jadi mulai dari mulut sampai ke esofagus. Kemudian uraikan terkait medical word building. Jadi disusun nanti kalau sudah menemukan ya, itu disusun tuh istilahnya apa, terminnya apa, kemudian prefix, root suffixnya itu bagaimana, gitu ya. Kemudian sama definisinya itu apa. Oke. Kemudian tugas diketik yang rapi, mematuhi ini ya. Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 4433, dan dijadikan PDF. Pak, ini dituliskan dalam tabel, seyogyanya dalam tabel dong. Kemudian kalau sudah selesai, nanti silakan dikumpulkan, diupload di LMS pertemuan ketiga. Sudah saya siapkan di LMS. Nanti silakan tinggal mengupload saja. Begitu ya? Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kelas luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Kita bertemu nanti 2 jam lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah terkait sistem digestif, urinari, dan endokrin. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.